yaitu man jahilal asla lam yusbi bil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbi bil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faba'du, ayyuhal musyahidun al-kiram wal mustami'un al-a'izza wa ikhwanil ahibba, haya bina naqra'u kaman an usul al-fiqh. والآن سنبحث في الإجماع. Mari kita lanjutkan pembelajaran bersama kita tentang usul fiqh, yang pada kesempatan kali ini kita akan coba memahami tentang ijma'. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mabhathul hadi ashar. Pembahasan yang ke-11. Fil ijma'i, tentang ijma'. Al-ijma'u lughatan ittifaqun. Ijma' secara bahasa, secara linguistik itu adalah ittifaq, kesepakatan. Nah, itu ijma'. Wastilahan, dan secara terminologi, dalam hal ini terminologi tentang usul fiqh, dalam hal usul fiqh adalah ittifaqu ummati Muhammadin. Ummati ini bukan ummatin ya. Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrim minal a'sari ala amrin minal umuri. Oke, secara terminologi usul fiqh, ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi pada suatu masa, suatu zaman, tentang satu persoalan tertentu. Oke. Jadi ijma' adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi pada suatu masa. Kesepakatan itu mengenai satu urusan, satu masalah tertentu. Oke. Dalam hal ini kita fahami bahwa pada zaman Nabi belum ada keputusannya, belum ada ketetapan hukumnya, begitu. Maka ini diselesaikan, diputuskan dengan ijma' para ulama. Wal ijma'u hujjatun 'indal jumhuri. Ijma' itu menjadi hujjah, menjadi dasar hukum menurut mayoritas ulama. Oke, dan jelas bagi kita yang Ahlus Sunnah itu
mengakui ada 4, setidaknya ada 4 dasar hukum atau sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis, kemudian ijma'. Nah ini ketiga ijma'. Yang keempat qiyas. Oke. 5 akhrajahu Tirmidzi an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, jadi ijma' ini sebagai hujjah menurut mayoritas ulama berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la tajtami'u ummati 'ala dhalalati atau 'ala dhalalatin. Nah, itu nanti kita cek lagi apakah menggunakan nakirah apa makrifat. Wa yadullahi 'alal jama'ati. Oke, itu hadis Nabi yang artinya kurang lebih, tidaklah umatku berkumpul bersepakat tentang kesesatan, ala dalalah. Wa yadullahi 'alal jama'ati, dan tangan Allah dalam hal ini kekuasaan Allah itu berada di dalam jamaah. Artinya kumpulan orang-orang, utamanya orang-orang yang berilmu gitu, para ulama. Ya mungkin ini setara dengan kata-kata filsuf Yunani Plato kalau tidak keliru. Nah, zamannya jelas lebih dulu Pak Plato ya. Jadi apa Pak Plato apa Pak Aristoteles? Kayaknya Pak Plato. Yang kurang lebih adalah Populi Vox Dei gitu. Kalau tulisannya kurang paham, cuma bunyinya agak rengeng-rengeng gitu. Kalau tulisan Yunaninya aslinya tidak paham saya. Yang intinya adalah kekuatan rakyat adalah kekuatan Tuhan gitu. Ya, ini kalau yang ini jelas hadis Nabi. Wa yadullahi 'alal jama'ati. Oke. Kemudian wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa fi'lihim. Ijma' itu dipandang absah atau benar, dipandang benar dengan kata-kata mereka, para mujtami'un, para ulama yang melakukan kesepakatan. Wa bi fi'lihim, dan dengan perbuatan mereka. Wa yasihu aidan biqaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di wa intishari dzalikal qaul wa intisharu dzalikal qauli awil fi'li wa sukutul baqina alaihi. Oke. Atau juga sebuah ijma itu dipandang absah atau dipandang sebagai benar dengan kata-kata sebagian mereka, sebagian para ulama dalam hal ini, atau perbuatan sebagian para ulama, dan itu sudah menyebar di kalangan ulama yang lain, dan yang lainnya itu mendiamkannya. Gitu. Artinya tidak mengingkarinya. Wa yusamma dzalika bil ijma'is sukuti. Nah, ijma' yang terakhir ini disebut sebagai ijma' sukuti. Jadi sebagian melakukan perbuatan atau mengatakan sesuatu, tapi sebagian yang lain sudah mendengar, sudah mengetahui dan tidak mengingkari atau mendiamkannya gitu. Jadi mendiamkannya dan tidak mengingkari.
wajtama'u ala naqdil wudu'i bil kharijil mu'tadi minas sabilaini wa huwal baulu wal ghaitu. Oke. Mereka para ulama itu bersepakat atau membuat ijma tadi istilahnya tentang rusaknya wudu, batalnya wudu karena ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu qabul dan dubur. Oke. Jadi dari sesuatu yang keluar dari apakah itu lubang depan atau lubang belakang, lubang kemaluan dan lubang dubur. Wahwal baulu wal ghaitu, yaitu air seni, air kencing, wal ghaitu dan kotoran. Jadi buang air kecil dan buang air besar. Nah, itu adalah salah satu hasil ijma para ulama bahwa hal itu membatalkan wudu. Wa'lam, selanjutnya, wa'lam anna Syafi'iyya qad istadalla ala itsbatil qiyasi wa khabaril wahidi bi anna ba'da sahabati amila bihi walam yadhhar minal baqina ingkarun fakana dzalika ijma'an sukutiyan. Nah, ketahuilah bahwasanya Imam Syafi'i itu menganggap dalil, memberlakukan sebagai dalil tentang ketetapan qiyas. Jadi maksudnya adalah menganggap qiyas itu sebagai dalil gitu. Juga khabarul wahid, hadis ahad. Jadi Imam Syafi'i itu mempergunakan di dalam hukum fikihnya itu mempergunakan ketetapan qiyas dan juga khabar ahad, hadis ahad. Oke, Imam Syafi'i berhujjah dalam masalah ini bi anna ba'dha sahabati amila bihi, bahwasanya sebagian sahabat itu memberlakukan hal ini, mengamalkan hal ini. Walam yadhhar minal baqina ingkarun, dan sebagian sahabat yang lain tidak melakukan pengingkaran, tidak mengingkarinya. Gitu. Fakana dzalika ijma'an sukutiyan. Dan hal yang demikian ini adalah bentuk ijma' sukuti. Itu. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tatrud, 'فمن